Jadi kami waktu memilih Batari untuk anak kami sekolah mengenyam pendidikan, tentunya kami mencari referensi, mencari banyak informasi tentang Batari dan beberapa sekolah lainnya untuk perbandingan. Dan kami melihat dan merasa pas bahwa anak kami akan kami sekolahkan di Batari karena kami lihat Batari cukup bagus ya, dan kami ingin anak kami dididik di situ dan mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi. Jadi saya melihat juga Batari School ini nama dan brandingnya sih sudah famous lah ya di kota Medan ini. Dan kebetulan juga ada beberapa teman yang menyekolahkan anaknya di Batari School memberi komentar dan respon yang positif. Dan saya ke sana, saya lihat anaknya juga dibawa karena saya biasanya anaknya harus lihat sekolahnya seperti apa. Jadi ya anak-anaknya responnya juga positif saat itu. Ya oke, akhirnya ya kami putuskan untuk pas naik ke kelas 1 SD, anak-anak masuk ke Batari School. Saya melihat anak saya banyak sekali sih perkembangannya ya di Batari. Mereka lebih kritis dan dia berpikirnya lebih luas gitu. Dan saya melihat juga semangat belajarnya lebih tinggi di sini. Dia seperti termotivasi juga dengan teman-temannya untuk bisa lebih baik dan guru-guru yang selalu mensupport sehingga keinginan belajar mereka ada dan mereka lebih berani untuk berbicara. Secara akademik, keduanya sih makin naik grade-nya ya, makin ada perkembangan yang baik. Kalau dari sisi nilai akademis ya, kebetulan saya senangnya di Batari itu adalah tidak ada sistem rank ya gitu. Buat saya rank itu tidak menjadi prioritas gitu, tetapi bagaimana pertumbuhan karakter, emotional control mereka itu sejalan dengan intelektual mereka. Yang pasti pertama karena di dalam kelasnya itu tidak terlalu ramai. Jadi saya lihat mereka tuh bisa diskusi dengan miss-nya kapan mereka mau dan miss-nya bisa lebih memantau sehingga mereka bukan hanya soal pendidikan tetapi soal attitude juga saya lihat mereka bisa menjadi lebih sopan, lebih menghargai orang. Banyak hal yang saya lihat perubahan dari anak saya dan pendekatan itu menurut saya sangat bagus. Di sini memang anak-anak belajar secara teori, tetapi juga dituntut aktif secara praktikalnya. Dan mau nggak mau memang kadang-kadang kita sebagai parents kudu harus terlibat ya, walaupun ini tugas apa lagi, ini tugas apa lagi. Tapi so far kami sebagai orang tua harus terlibat karena ini bukan hanya peranan sekolah semata. Wah, pastinya kalau untuk bakat dan minat dan perkembangan anak banyak sekali ya. Anak saya yang tadinya mungkin cenderung diam, tidak berani mengungkapkan pendapat, sekarang malah dia semangat kalau ada presentasi atau debat di sekolah gitu. Jadi dengan kegiatan-kegiatan lain juga di Batari, bukan hanya kegiatan internal ya, tapi ada kegiatan eksternal, lomba-lomba, itu memotivasi mereka sekali. Ya, saya lihat kontribusinya cukup besar ya, dari hal-hal kecil saja ya yang saya lihat seperti anak saya bilang ada pemeriksaan HP ya untuk apa yang dilihat anak saya, senang banget gitu. Berarti bukan hanya sekolah mengajarkan tentang pendidikan, tetapi sampai hal-hal detail bahwa anak-anak menggunakan juga handphone dengan baik, tidak ada hal-hal di luar itu yang mereka buka. Itu membantu orang tua dalam mengawasi anak-anak. Nah, jadi saya sangat senang sih, saya tidak pernah merasa itu menjadi sesuatu yang privasi anak terganggu, tidak. Justru memang benar, ketika sekolah mengizinkan untuk membawa handphone, ya harus sekolah bisa mengawasi, jangan sampai mereka membuka situs-situs yang tidak baik. Kita mengerti masa sekarang ini luar biasa ya, pengaruh dari media sosial bisa membuat buruk, tetapi kalau yang baik diarahkan bisa membuat baik juga. Ya, saya senang sekali. Boleh dibilang sih dari grade 1 sampai sekarang sih hampir semua, walaupun nggak 100% bisa kami ikutin. Jadi untuk kedua anak ini semua kegiatan kalau bisa kami ikutin memang. Mostly mama yang paling dominan kegiatannya di bidang seni gitu ya, karena anak-anak memang ketertarikannya di situ. Kita sudah ikut dari acara Batari Got Talent gitu ya. Jadi untuk abangnya Clay itu sudah beberapa kali ikut di Batari Got Talent sampai di babak final. Yang terakhir dia dapat silver di acara ISCA, itu competition online ya. Kebetulan dari Batari itu ada kalau nggak salah 5 perwakilan gitu. Jadi mereka bikin invention ya tentang penemuan dan mereka presentation dan why they choose
di Inventor untuk mereka presentasikan. Kalau saya lihat itu dengan pemilihan kelas monitor, ada beberapa pemilihan-pemilihan di kelas ya, saya rasa itu bagus sekali ya. Karena anak-anak sekarang harus diajarin juga untuk jiwa kepemimpinan. Jangan mereka hanya tahu belajar tanpa mereka tahu bahwa di dalam lingkungan nanti ada yang namanya leadership. Bagus sekali ya dengan adanya kelas monitor yang di rolling. Setiap anak bisa merasakan bagaimana memimpin kelasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya itu ya saya rasa bagus untuk kepribadian dan untuk sikap dan attitude mereka juga. Ya pastinya itu berpengaruh dari sikap anak-anak di rumah ya. Mereka tuh lebih kritis, lebih banyak pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang kita, waduh ini kok pertanyaannya sudah level tinggi ya. Jadi kita sebagai orang tua ya memang harus upgrade juga ilmu kita, pergaulan kita. Nah jadi akhirnya ya kita coba dengar dan kita kasih masukan ya memang luar biasa sih. Lebih kritis dan kalau attitude ya saya lihat sudah banyak banget perubahan, mereka menjadi anak yang baik, anak yang penyayang dan mereka tahu kata Miss Mami nggak boleh begini. Nah jadi kita sebagai orang tua merasa tertolong dari segi attitude, apalagi seperti saya yang bekerja, saya merasa ya mungkin tidak setiap hari bisa ketemu anak-anak, cuma pada saat pulang kerja kita berdiskusi. Nah sekolah membantu untuk membentuk karakter anak. Anak-anak dari cara komunikasinya lebih kritis, lebih terbuka, kemudian juga lebih berani mengemukakan pendapat. Satu sisi ya akhirnya kami sebagai orang tua pun belajar. Ya mau nggak mau kadang-kadang kita kan suka nggak suka terbawa juga doktrin didikan orang tua kita zaman dulu kan. Orang tua zaman dulu kan ya parents is always right gitu ya. Kalau sekarang ya secara teori kami generasi orang tua sekarang tuh ya bisa ngerti teori ya bahwa orang tua itu kadang bisa salah, prakteknya nggak semudah itu. Jadi mau nggak mau ya kadang-kadang anak-anak ini ngajarin kita juga sesuatu. Jadi kalau mereka mau dikasih contoh ya kita harus do the same. Ya pastinya setiap orang tua harus memastikan sekolah yang dipilih itu adalah sekolah yang benar-benar mempunyai visi dan misi untuk mendidik anak-anak, mempersiapkan anak-anak untuk menjadi mandiri dan mencapai masa depan mereka yang lebih cemerlang. Karena bagaimanapun kita itu dari dasar ini sekolah bukan hanya waktu kuliah ya. Justru pada persiapan dari TK, SD, SMP kita harus memberikan basic yang baik. Jadi buat orang tua jangan salah memilih, pilihlah sekolah yang baik, bukan karena kemauan orang tua sekolah dekat, tetapi memang mempersiapkan anak untuk menghadapi masa depan yang lebih baik lagi dan mencapai cita-citanya tentunya. Saya merasakan kerjasama yang baik gitu ya antara orang tua, guru dan sekolah dan murid gitu ya. Ya di mana semua kebutuhan terutama untuk anak yang sekolah masih bisa dijembatani dan dikomunikasikan dengan baik. Bahwa memang benar kita menyekolahkan anak ke sekolah nasional plus. Artinya kita memang pay more ya untuk sekolah dan segala kegiatannya, tetapi juga bukan menyerahkan 100%. Tetap di sini butuh peranan kita sebagai orang tua. Jadi bukan tugas sekolah 100%, tetapi kita boleh juga dan sebaiknya memang harus terlibat supaya kita tahu apa yang terjadi di sekolah. Dan akhirnya anak kita akan tumbuh dengan baik, maksimal, karena ada pendidikan dari dua arah. Saya menyekolahkan anak saya di Batari School sejak dari preschool sampai sekarang anak saya di junior high school. Alasan saya memilih Batari School karena Batari School diasuh oleh para guru yang profesional dan berpengalaman. Selain itu belajar untuk leadership di sana. Dan anak-anak merasa happy ditambah dengan fasilitas yang sangat memadai. Sebagai anak pindahan dari sekolah lain, awalnya saya sebagai orang tua tentunya merasa khawatir ya. Apakah bisa nggak Jodinya beradaptasi dengan sekolah barunya nanti di Batari School? Dan setelah berjalan sampai kelas 11 ini, hal pertama yang saya syukuri adalah guru-guru Batari semuanya baik, ramah, bisa mengerti karakter muridnya, menerima kekurangan dan kelebihan mereka, dan juga kooperatif dengan kami para orang tua. Sistem pelajaran di Batari saya lihat tidak monoton, banyak proyek,
presentasi, event-event yang mengharuskan setiap anak ikut berpartisipasi, berkreasi sesuai dengan style mereka masing-masing. Dan baiknya, saya melihat anak-anak juga mendapat sesi konseling rutin ya setiap minggunya. Materinya juga variatif, tujuannya untuk perkembangan diri mereka. Semenjak di Batari, saya lihat Jody sekarang sudah semakin percaya diri. Mulai ada tujuan buat ke depannya. Seperti, Mami, nanti saya ke college. Mau pilih jurusan apa ya? Kalau saya ambil art, good nggak? Nah, ini benar-benar suatu perubahan yang positif dari Jody. Karena dulu kalau ditanya, pasti selalu jawabnya, I don't know. Terima kasih ya buat semua Miss, Sirs yang udah begitu baik, begitu sabar sama Jody. Terima kasih Batari School yang telah memberikan edukasi yang terbaik buat anak saya Jody. Thank you so much. Sukses selalu untuk Batari.